Selamat siang Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan live update siang edisi Selasa 31 Januari 2023. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Justina Kartika dan inilah live update selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Tim kuasa hukum mantan Wali Kota Blitar M. Saman Hudi Anwar mengajukan permohonan pra-peradilan. Hal tersebut terkait penetapan tersangka Saman Hudi dalam kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar oleh Polda Jatim ke Pengadilan Negeri Jakarta. Maksud kami ke Pengadilan Negeri Blitar pada Senin 30 Januari 2023. Juru bicara tim kuasa hukum Saman Hudi Anwar, Hendi Priyono menuturkan materi pra-peradilan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK menyebutkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus memenuhi 2 alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan sebagai saksi. Menurutnya dalam perkara ini kliennya belum pernah dipanggil atau diperiksa sebagai saksi dalam kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Samsul Hadi yang telah terhubung dengan kita, reporter Tribun Mataraman. Silakan laporan Anda, rekan Samsul Hadi. Ya, baik. Terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners. Ya, kemarin tim kuasa dari mantan Wali Kota Blitar, Muhammad Saman Hudi Anwar, mendatangi Pengadilan Negeri Blitar di Kota Blitar. Mereka mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan status tersangka mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi, dalam kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso. Ya, kemarin tim sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke PN Blitar, dan dalam materi gugatan itu memang tim yang menjadi berkan tim meminta agar Polda Jatim membatalkan penetapan status tersangka terhadap Saman Hudi Anwar. Ya, karena dari kuasa hukum, tim kuasa hukum menganggap penetapan tersangka Saman Hudi Anwar itu tidak sesuai. Karena seharusnya sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan tersangka seseorang itu harus ada 2 alat bukti yang kuat, dan selain itu sebelum ditetapkan tersangka yang bersangkutan harus dipanggil atau diperiksa sebagai saksi. Jadi dari tim kuasa hukum setelah berkoordinasi dengan Saman Hudi, ternyata kliennya itu belum pernah dipanggil maupun diperiksa sebagai saksi dalam kasus perampokan. Jadi menurut mereka status tersangka itu sudah ditetapkan oleh pihak Polda Jatim terhadap Saman Hudi ketika dilakukan penangkapan. Untuk itu tim akan melakukan gugatan pra peradilan yang sudah didaftarkan di PN Blitar, dan nanti untuk dilakukan persidangan. Tapi kemarin dari informasi dari Polda Jatim, Kapolres Polda Jatim menyampaikan kalau mereka belum menerima gugatan pra peradilan dari tim kuasa hukum Saman Hudi Anwar. Sementara untuk kasus kemarin memang sempat dirilis kembali oleh Polda Jatim, terutama terkait peran Saman Hudi Anwar dalam kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso. Saman Hudi Anwar ini memberi informasi kepada beberapa pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya terkait kondisi rumah dinas maupun ada uang di rumah dinas Wali Kota Blitar. Dari penyidik Polda Jatim tetap melakukan pengembangan dan pendalaman untuk mendalami motif dari peristiwa perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso, yang melibatkan mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar. Kembali ke Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Samsul Hadi, reporter Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama juru bicara tim kuasa hukum Saman Hudi Anwar, Hendi Priyono. Penetapan tersangka klien kami Bapak Saman Hudi Anwar. Hari ini kami tim kuasa hukum mengajukan permohonan pra peradilan untuk meminta pembatalan penetapan tersangka terhadap diri beliau. Adapun yang menjadi materi dari pra peradilan ini, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, di situ tersirat atau tergambar bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu harus memenuhi 2 alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan terhadap saksi. Dalam konteks perkara beliau ini, menurut pengakuan beliau belum pernah mendapat panggilan ataupun diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Jadi
penetapan tersangka ini lebih dahulu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap beliau. Itu yang menjadi alasan kami. Oh iya Pak, terkait dengan apa penetapan tersangka oleh Polda itu apa sih Pak yang menurut dari kuasa hukum mungkin ada apa peluang untuk melakukan pra peradilan ini? Itu tadi Mahkamah Konstitusi itu mensyaratkan dua ya. Ada dua alat bukti yang cukup. Yang kedua itu disertai pemeriksaan calon tersangka. Dan ketika Pak Samanhudi itu ditangkap, itu posisi beliau sudah tersangka, padahal beliau belum pernah mendapat panggilan, belum pernah diperiksa sebagai saksi. Soal tuduhan beliau itu menjadi otak dari apa aksi itu gimana Pak? Kalau itu sebenarnya yang lebih berkompeten untuk menjawab adalah Mas Joko Tresno ya, karena kami ini tim kuasa hukum dalam pra peradilan. Monggo Mas Joko. Dua sejoli di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ditemukan tewas tergantung di dua lokasi kamar kosnya masing-masing. Kedua remaja berstatus pelajar ini ditemukan tewas tergantung menggunakan dasi sekolah di Makale pada hari yang sama, yakni Senin 30 Januari siang. Remaja putri berinisial JP yang berusia 15 tahun merupakan warga Lambang Randan Batu, Makale Selatan. Sementara remaja lelaki berinisial R berusia 17 tahun warga asal Lembang Sarapeang, Kecamatan Rombon. JP ditemukan lebih dulu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamar kos yang terletak di Kelurahan Mamulu, Kecamatan Makale, sekira pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Bagaimana informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan rekan Ridwan Abbas, reporter Tribun Toraja. Silakan laporan Anda, rekan Ridwan Abbas. Baik, rekan Justina dan selamat siang, Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dua sejoli di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ditemukan tewas tergantung pada hari yang sama di kamar kosnya masing-masing pada Senin 30 Januari 2023 siang kemarin. Kedua remaja berstatus pelajar ini nekat mengakhiri hidupnya menggunakan dasi sekolah. Remaja putri diketahui berinisial JP berusia 15 tahun yang merupakan warga Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan. Sementara remaja lelaki berinisial R merupakan warga Lembang Sarapeang dari Kecamatan Rembon. JP ditemukan lebih dulu mengakhiri hidupnya di kamar kos yang terletak di Kelurahan Mamulu, Kecamatan Makale. Hi, I'm Zikra. I'm founder and creative director of Zikra Sarai Studio. Pakainya mudah loh. Masukkan pakaian atau aksesoris favorit ke dalam kompartemen. Tekan tombol pilihan, tunggu 20 menit, and tada! Baju akan langsung refresh like new and smell so good. You don't want to look tired in front of your client. Ruangan untuk menghilangkan lembab hanya tinggal dibuka seperti ini. Nah, ini LG Objet InstaView, kulkas dengan perpaduan warna hijau elegan dengan stainless steel ini bisa bikin area dapur jadi lebih modern, clean, dan nyaman. Bukan hanya cantik, kulkas ini juga smart. Kacanya bisa diketuk untuk melihat isi dalam kulkas. So, we are not losing the cold air. Walau bodi kulkas terlihat modern dan seamless, ternyata kapasitasnya besar untuk menyimpan makanan dan minuman.
Fitur cooling sistemnya juga diciptakan untuk menjaga kesegaran dan suhu dingin secara merata. Uniknya, kulkas ini juga bisa diletakkan di area manapun sebagai pemanis. Jadi, LG Obje InstaView ini memang diciptakan untuk performance and completing our space. Laundry room juga mulai jadi ruang favorit bagi pasangan muda sekarang ini. Dengan 2 mesin khusus mencuci dan pengering, kita jadi nggak perlu repot mencuci dan menjemur baju di luar ruangan. Nah, ini cocok banget bagi kita yang tinggal di apartemen atau memang ingin punya area khusus laundry. Cara membuat area ini lebih estetik, kamu bisa menambah ornamen rumah seperti jar putih ini. Basket towel juga bisa menambah nilai estetik untuk laundry room kamu. Di sini ada LG Obje Wash Tower bagi kamu yang ingin punya laundry room yang praktikal dan estetik. Karena desainnya yang ergonomis, jadi lebih hemat tempat dan bisa dikontrol juga dengan all-in-one center control sehingga gampang dijangkau dan juga space saving. Untuk menunjang desain yang estetik dalam sebuah ruangan, kita bisa menggunakan appliance yang tepat dengan desain yang elegan seperti air purifier LG Aero Tower. LG Aero Tower Air Purifier dapat menghadirkan udara sejuk dengan 3 pilihan arah dan speed level hingga 10. Selain itu, LG Aero Tower ini berfungsi sebagai air purifier yang mampu menangkap ultrafine dust dan virus, debu, hingga bau. Semuanya bisa dapat dioperasikan dimanapun dengan smart apps LG ThinQ. Tidak hanya di area living room, air purifier ini juga cocok untuk diletakkan di kamar tidur untuk menghadirkan udara sehat dan berkualitas. Nah, itu dia studio tour dan tips interior dari aku. Begitu sulit jadi pasangan muda. Biasanya dibantu orang tua, sekarang apa-apa harus mandiri. Ngurusin anak, ngurusin suami, beres-beres rumah. Ditambah rumah ini nih, ada aja problemnya. Sampai kita harus ngungsi tengah malam ya Bun ya? Ya emang rada malu sih. Iya, sebulan lalu bocornya udah kebangetan sampai plafonnya ambruk. Mana si kecil lagi rewel, ya udah kita putusin ngungsi aja. Untung ya, pas ngungsi di rumah bapak, dapat pencerahan buat pakai Aquaproof. Sekarang udah gak ada tuh drama-drama tengah malam lagi. Menurut kami, ini pilihan produk yang tepat, aplikasinya mudah, dan langsung kelihatan hasilnya. Iya, sekarang rumah udah aman, bebas bocor, jadi mau ngapain di dalam rumah jadi lebih nyaman. Aquaproof melapisi dari luar, melindungi sampai dalam. Aquaproof, Aquaproof. Aquaproof. Ya, dia mengajak untuk pergi bersama-sama karena dalam hubungannya ini kakaknya yang perempuan itu selalu tegur, tidak usah kau pergi bermalam di rumahnya pacarmu. Mungkin dalam hal ini dia tidak menerima dengan teguran kakaknya itu, sehingga yang pacarnya perempuan ini dia kirim WA ke pacarnya laki-laki bahwa biar laki kita pergi sama-sama untuk selama-lamanya. Nah, itu begitu. Jadi ini yang setelah itu kurang lebih berselang 2 jam saya kembali ke kantor, ditelepon warga lagi bahwa pacarnya yang laki-laki itu sudah gantung diri juga di kamarnya. Dan malam ini saya menghubungi lagi tim Anapis dengan medis untuk dilakukan olah TKP. Demikian. Terima kasih. Insiden pengeroyokan dan pembacokan yang dialami korban seorang pendekar, Muhammad Habib Irsad, berusia 20 tahun memicu aksi protes rekan seperguruan korban. Ratusan pendekar perwakilan mengendarai motor dengan berboncengan dari Gresik sekira 150 motor, dari Pantura 150 motor dan Selatan Lamongan 100 unit motor mendatangi Mapolsek Babat pada Senin 30 Januari. Masa menuntut polisi mengungkap pelaku pembacokan yang menimpa rekan mereka pada Minggu 29 Januari. Hal tersebut terjadi pada dini hari sekira pukul 1:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Nasional Babat depan SDN 1 Gembong Babat. Guna mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan Hanif Mansyuri, reporter Tribun Jatim Timur. Silakan laporan Anda, rekan Hanif Mansyuri.
Tribuners, ini peristiwa ini sebenarnya bermula dari korban Muhammad Habib Irsyad, warga Sukodadi yang malam itu sedang menuju ke rumah sakit untuk menengok keponakannya yang sedang sakit, dan sepulang dari rumah sakit, Tribuners, ia dihadang oleh 15 orang pemuda yang ternyata hanya karena korban Habib Irsyad ini mengenakan kaos yang ada tulisan di bagian yang dikenakannya, kaos beratribut salah satu perguruan silat. Nah, kemudian oleh 15 pemuda ini, korban diminta untuk melepas kaosnya, dan kemudian setelah melepas tidak ditinggal begitu saja, tapi dikeroyok, bahkan dibacok oleh salah satu di antara 15 pemuda ini, tepat di bagian punggung atas, kemudian pinggang kiri, dan juga paha kiri. Nah, ternyata ini juga memicu kemarahan bagi teman seperguruan korban, yang akhirnya pada hari Senin kemarin, mereka harus berdatangan ke Mapolsek Babat sebagai lokasi kejadian di wilayah Babat Lamongan, dan ada sekitar 800 pemuda dari Gresik sekitar 300, kemudian dari wilayah Lamongan Selatan ada sekitar 300, dan juga dari Pantura ini ada 100 orang. Nah, kemudian mereka meminta kepada Polres Lamongan atau polisi yang ada di Babat untuk segera menangkap pelakunya dan secepatnya. Itu tuntutan mereka. Mereka datang juga menggunakan atribut perguruan silat mereka, dan kembali menuntut Polres Lamongan untuk bisa segera menangkap pelakunya, karena teman mereka menjadi korban pembacokan oleh beberapa orang yang belum diketahui dan sampai saat ini masih dikejar oleh polisi. Namun di hadapan ratusan massa pendekar itu, Kapolres Lamongan AKBP Yaakob Silvana Della Reksa berjanji tetap menangani kasus ini dan akan memburu pelakunya. Dan ia pun telah dibuktikan beberapa waktu yang lalu juga kejadian serupa juga ditangkap pelakunya dan diproses secara hukum. Nah, Kapolres di hadapan massa menjanjikan itu untuk menangkap pelakunya. Sementara Ketua Cabang Perguruan Silat di mana korban ikut di dalamnya juga memberikan himbauan pada anggota untuk tetap tenang dan mempercayakan pada polisi atas kasus yang terjadi ini. Itu diungkapkan oleh Suharto, Ketua Cabang Perguruan Silat yang ada di Lamongan ini. Nah, Tribuners, memang peristiwa tindak kekerasan ini kerap terjadi oleh beberapa perguruan atau pendekar yang ada di Lamongan, dan bahkan sampai detik ini pun masih tetap terjadi. Itu yang terakhir pada hari Minggu pukul 1.30 yang dialami oleh korban Muhammad Habib Irsyad. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Harif Mansyuri, reporter Tribun Jatim Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Ketua Cabang Perguruan Silat Lamongan Suharto dan Kapolres Lamongan AKBP Yaakob Silvana Della Reksa. Sama perjalanan kita. Kita jangan sampai terprovokasi. Kita jangan sampai terprovokasi. Dari wilayah Bojonegoro, Tuban, terima kasih atas dukungannya. Tolong sekali lagi kalau pulang kita tetap tertib berlalu lintas. Lamongan akan mengusut tuntas sampai kami mohon waktu. Tentunya proses penyelidikan tidak serta-merta istilahnya harus terungkap hari itu juga. Kami butuh saksi. Ya, pasti kami ungkap. Ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan kami dan semuanya sudah terungkap. Nasib naas menimpa pria berinisial Ika 43 tahun warga Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, meninggal dunia usai ditabrak mobil Avanza warna putih bernomor polisi BN 1224 RC. Kecelakaan tersebut terjadi di ruas Jalan Pangkal Pinang Muntok,
tepatnya di Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, pada Senin 30 Januari sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Bermula saat mobil minibus Avanza warna putih bernomor polisi BN1225RC melaju dari arah Pangkal Pinang menuju Muntok. Kronologi lengkapnya akan dilaporkan rekan Yuranda, reporter Bangka Pos. Silakan laporan Anda, rekan Yuranda. Ya, baik Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat, nasib naas menimpa penjaga gorengan, di mana pada saat itu penjaga gorengan yang berinisial IK 43 tahun warga Kacung ini saat itu sedang menjaga gorengannya. Naas, mobil yang melaju dari arah Pangkal Pinang menuju ke Mentok, Kabupaten Bangka Barat, menabrak warung gorengannya sehingga Ika terpental dan dikabarkan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Kronologi kejadian saat itu, mobil yang dikendarai oleh RR ini, pria berinisial RR ini, melaju dari arah Pangkal Pinang menuju Mentok. Sampai di lokasi kecelakaan, mobil yang dikendarai RR ini mengalami oleng hingga tergelincir ke pinggir jalan dan sehingga menabrak warung gorengan milik Ika. Sampai di sana warung itu langsung roboh dan mobil yang warna putih, minibus warna putih ini seketika terbang. Berdasarkan saksi yang ada di lokasi kejadian, Joko mengatakan saat kejadian dirinya sempat mendengar suara dentuman yang cukup keras. Mendengar hal itu, warga setempat langsung menghampiri lokasi kejadian sehingga menolong dan mengevakuasi para korban yang ada yang menjadi korban tabrakan. Ika yang langsung dilarikan ke puskesmas dan sopir mobil dievakuasi keluar dari mobilnya lantaran mobil yang dikendarai RR ini terbalik. Kapolsek Kelapa Ibtu Pulungan saat dikonfirmasikan membenarkan kejadian kecelakaan tunggal yang dialami mobil Avanza warna putih ini dengan yang menabrak warung gorengan milik Ika. Korban saat itu langsung meninggal dunia usai dilarikan ke puskesmas setempat. Setelah diperiksa dokter mengalami luka berat di bagian kepalanya. Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan kebumikan. Sementara itu, mobil dan sopir minibus ini langsung diamankan dan diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut akibat laka lantas yang dialami mereka. Begitu rekan Justina yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Yuranda, reporter Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, Tribuners. Seorang pendaki perempuan asal Madiun, Jawa Timur, Gita Ambarwati, ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Lawu. Kapolsek Tawangmangu AKP Sutarno mengatakan korban ditemukan di jurang bawah Gegerboyo yang masuk dalam kawasan hutan Gunung Lawu. Ia menjelaskan dugaan tersebut diperkuat dengan hasil visum yang dilakukan terhadap jasad korban. Menurutnya tak ditemukan tanda kekerasan maupun tindak pidana lainnya. Informasi lebih lengkap akan dilaporkan rekan Erlangga Bima Sakti, reporter Tribun Solo. Silakan laporan Anda, rekan Erlangga Bima Sakti. Terima kasih, selamat siang Justina. Selamat siang Tribun, bisa saya laporkan untuk penemuan jenazah di Gunung Lawu yang merupakan seorang pendaki perempuan asal Madiun, berhasil dievakuasi pada hari Senin kemarin. Jadi sebenarnya korban tidak dievakuasi saat hari penemuan yakni Minggu, namun karena terkendala kondisi cuaca sehingga diundur menjadi hari Senin. Nah, untuk proses evakuasi dilakukan sejak pagi hingga sore hari kemarin sampai jam 16.30. Nah, saat dievakuasi oleh tim gabungan, posisi korban ini berada di jurang, jadi tidak berada di jalur pendakian.
ada dugaan bahwa korban ini terpleset dan terjatuh. Karena dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, hanya ada beberapa luka lecet yang ada pada tubuh korban yang diduga karena terkena batu maupun kayu yang ada di Gunung Lawu. Itu juga dibenarkan oleh salah satu relawan yang mengikuti proses evakuasi, relawan anak Gunung Lawu, Budi. Ini saat dirinya mengikuti proses evakuasi dan dibawa ke puskesmas, kondisi jenazah tidak ada hal yang mencurigakan. Hanya saja ada beberapa luka lecet di bagian tubuh korban. Begitu. Untuk penyebab pasti saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan belum bisa memastikan karena saat kejadian juga tidak ada saksi di lokasi kejadian. Begitu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Erlangga Bima Sakti, reporter Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Memiliki berat badan yang begitu besar, penderita obesitas Titiwati 42 tahun saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus. Dibantu oleh 16 petugas Tagana dan tim emergency response Palangkaraya atau YRP. Petugas Tagana mendatangi lokasi dan mengevakuasi penderita obesitas Titiwati yang tinggal di Jalan Geobos 25, Gang Aman Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Titiwati diketahui sempat mengalami koma dan langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Sementara itu, Kabid Data dan Informasi Tagana Sugeng Wahono membenarkan hal tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Pangkan, reporter Tribun Kalteng. Silakan laporan Anda, rekan Pangkan. Ya, terima kasih Justina, rekan Justina dari studio. Jadi betul bahwa pemilik berat badan yaitu bernama Titiwati yang menderita obesitas ini dinyatakan meninggal dunia pada Senin 30 Januari 2023. Yang mana beliau menghembuskan napas terakhirnya di RSUD Dr. Doris Silvanus, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan saat dievakuasi dari rumahnya, korban Titiwati sempat mengalami koma dan saat melakukan evakuasi untuk membawa ke rumah sakit, dibantu oleh 16 petugas dari Tagana Kota Palangkaraya dan juga tim emergency respon Palangkaraya. Nah, jadi rumah dari Titiwati ini, almarhumah Titiwati ini berada di Jalan Geobos 25, Gang Aman, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi sempat mengalami koma dan langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan. Nah, berdasarkan keterangan dari Kabid Data dan Informasi Tagana Palangkaraya, Sugeng Wahono, dirinya beserta tim diminta membantu evakuasi pemindahan almarhumah Titiwati dari tempat tinggalnya ke RSUD Dr. Doris Silvanus. Dan saat pemindahan, Titiwati sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mendapat perintah dari pukul 11, namun datang ke lokasi sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pihak Tagana ini berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk membawa Titiwati ke rumah sakit yang sudah mengalami penurunan kesadaran. Dan proses pemindahan tersebut mengalami sedikit kesulitan karena almarhumah dari Titiwati ini tidak bisa bergerak dan dalam posisi tengkurap sudah selama 2 bulan. Jadi karena tidak memasukkan karpet untuk bagian bawah dari badan Titiwati ini, sehingga harus dilakukan pemotongan pada kasur yang menjadi alas dari tempat tidur dari Titiwati tersebut. Nah, sehingga setelah diangkat lalu ditaruh ditaruh di pick up. Jadi di almarhumah Titiwati ini dibawa menggunakan pick up karena memang untuk mobil ambulans tidak cukup. Jadi sekira pukul 1 petugas dan juga Ibu Titiwati ini tiba di rumah sakit dan langsung dibawa ke ruang perawatan di ruang Edelweiss untuk mendapatkan perawatan medis dan dibantu oleh 16 orang yaitu dari tim Tagana Palangkaraya, tim emergency respon Palangkaraya dan juga satpam dari RSUD Dr. Doris Silvanus. Nah, proses pengangkatan ini dilakukan secara manual karena kasur dorong tidak bisa menahan beban dari almarhumah Titiwati. Dan pada saat itu
berdasarkan keterangan dari menantu Titiwati yaitu bernama Suratno. Jadi memang sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran susah buang air besar atau BAB. Itu terjadi pada 2 bulan yang lalu pada November 2022. Namun setelah mendapatkan perawatan medis, kondisi dari Titiwati ini berangsur pulih dan juga sehat. Nah, bahkan Titiwati ini sempat sangat bugar saat pernikahan anaknya pada beberapa waktu lalu, dan untuk sakit yang dideritanya ini tidak ada riwayat penyakit yang berat, namun hanya beberapa hari, sempat 10 hari mengalami tidak bisa buang air besar, namun setelah mendapatkan perawatan itu sudah membaik. Nah, jadi ibu mertuanya ini dari Suratno ini atau Titiwati ini sempat susah makan ataupun tidak nafsu makan selama sebulan, namun paling parahnya itu 4 hari sebelum beliau meninggal, yaitu pada tanggal 30, meninggalnya 30 Januari 2023. Jadi pada hari Minggunya saat pihak keluarga mengajak berbicara, itu pun sudah tidak nyambung ataupun tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan dan juga yang dijawabnya. Dan beberapa hari sebelum meninggal juga sempat mengeluh bahwa badannya sering sakit-sakit ataupun pegal pada bagian tangan dan kaki. Selain itu juga terjadi infeksi pada saluran kemihnya. Namun setelah dilakukan perawatan, hal tersebut semuanya sudah sehat, dan terakhir beliau meninggal pada saat sekira pukul 05.30 waktu Indonesia Barat pada Senin 30 Januari 2023. Dan untuk Titiwati ini sempat viral pada 2019, yang mana pada saat itu Titiwati ini memiliki bobot sekira 350 kilo. Nah, namun saat terakhir dicek kembali berat badannya itu hanya 250 kg. Dan beliau juga telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Muhammadiyah, Jalan Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berikut Justina yang dapat saya sampaikan langsung dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Pangkan dari Tribun Kalteng. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Kabid Data dan Informasi Tagana, Sugeng Wahono. Surat ini sudah sakit berapa lama? Kalau yang nggak bisa makan itu ya sekitar sebulanan, makanya sedikit. Tapi yang udah nggak mau makan sekali, yang parah-parah banget nih sekitar 2 hari 4 harian paling lama, 4 hari yang parah banget. Komanya tuh mulai iya kemarin aja Pak. Kemarin tuh sekitar kemarin malam hari Minggu udah mulai ngomong itu udah nggak nyambung. Dan sempat dibawa ke rumah sakit itu kapan? Yang dulu itu sempat 10 hari gara-gara nggak bisa BAB aja Pak. Pulang, nah habis itu pulang sempat enak berapa hari, itu terus sakit badannya. Terakhir kamu bisa duduk itu bulan apa sih? Ribuan massa yang mengatasnamakan dari Aswaja Pamekasan Madura melakukan aksi demonstrasi di depan Polres tempat pada Senin 30 Januari 2023. Kedatangan mereka guna menindaklanjuti laporan PCNU Pamekasan yang melaporkan Ustadz Yazir Hasan pada Jumat 27 Januari 2023 lalu karena diduga memfitnah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Laporan yang dilayangkan PCNU Pamekasan mengacu pada video ceramah Ustadz Yazir Hasan saat menjadi khatib di Masjid Utsman bin Affan. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura. Silakan laporan Anda, rekan Kuswanto Ferdian. Baik, terima kasih rekan Justina bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan. Kemarin siang terdapat sebanyak ribuan massa Aswaja Kabupaten Pamekasan melakukan aksi demonstrasi di depan Polres Pamekasan. Kedatangan mereka ini menuntut terkait laporan yang dilayangkan oleh PCNU Pamekasan atau yang diwakili terhadap
pengurus PCGP Ansor Pamekasan yang pada Jumat kemarin dilayangkan ke Polres Pamekasan. Nah, kedatangan mereka ini menanyakan terkait tindak lanjut seperti apa pelaporan terhadap Ustadz Yazir Hasan yang diduga memfitnah Hadratus Syekh ataupun pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari, di mana pada saat itu seorang ustadz bernama Ustadz Yazir Hasan ini sedang melakukan khutbah atau berceramah di Masjid Utsman bin Affan, yang di dalam ceramahnya itu menyatakan bahwa Hadratus Syekh ataupun pendiri NU itu Kiai Hasyim Asy'ari tidak menginginkan atau mengingkari adanya perayaan Maulid Nabi. Sehingga akibat dari adanya pernyataan tersebut, dari PCNU Pamekasan pada Jumat tanggal 27 bulan 1 2023 pada malam hari melaporkan peristiwa tersebut mengenai ujaran kebencian terhadap Polres Pamekasan. Nah, kemarin kedatangan ribuan massa ini langsung ingin mengecek seperti apa tindak lanjut dari Polres Pamekasan terhadap laporan tersebut. Kemarin massa ditemui langsung oleh Kapolres Pamekasan, di mana Kapolres Pamekasan kemarin di tengah-tengah ribuan massa menyatakan bahwa saat ini Polres Pamekasan sudah melakukan upaya pemeriksaan terhadap 3 orang saksi terhadap pelaporan Ustadz Yazir Hasan tersebut. Nah, selain itu massa kemarin perwakilannya langsung masuk ke ruang penyidik untuk melihat langsung seperti apa proses pemeriksaan yang dia lakukan terhadap Ustadz Yazir Hasan. Kemarin Ustadz Yazir Hasan dipanggil dari sekitar sebelum duhur, namun sampai sore hari Ustadz Yazir Hasan belum dipulangkan oleh Polres Pamekasan untuk dimintai keterangan. Nah, selain itu juga dari ribuan massa yang mengatasnamakan dari Aswaja Pamekasan ini meminta Kapolres Pamekasan agar tegas menindak dan juga memberikan hukuman berat terhadap Ustadz Yazir Hasan yang telah diduga melakukan ujaran kebencian terhadap terhadap Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya akan kami update selanjutnya. Begitu rekan Yustina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Pamekasan AKBP Satria Permana. Rekan-rekan yang lakukan ini adalah sebagai wujud kepercayaan rekan-rekan kepada Polres Pamekasan. Kami percaya jika rekan-rekan tidak percaya pada Polres Pamekasan, maka langkah-langkah lain yang rekan-rekan tempuh. Termasuk langkah proses penegakan hukum yang rekan-rekan lakukan pada hari Jumat kemarin itu sebagai wujud bahwa rekan-rekan sekalian adalah warga yang terhormat karena masih mengutamakan penegakan hukum daripada langkah-langkah tindakan yang dapat menciderai orang lain. Oleh karena itu kami pun menyambut baik laporan yang telah kami terima pada tanggal 27 Januari tahun 2023 atau hari Jumat, dan saat ini adalah tanggal 30 Januari tahun 2023 atau 3 hari. Adapun dapat kita sampaikan, Seorang nasabah bank di Kota Bekasi nyaris kehilangan uang senilai 100 juta rupiah usai diadang oleh sekelompok orang bersenjata tajam di ruko perumahan Bunga Raya Bekasi Timur pada Jumat 27 Januari. Korban Dina Elviarani berusia 25 tahun mengatakan jika peristiwa tersebut terjadi ketika ia baru saja pulang seusai dari bank untuk mengambil uang tunai milik kantornya. Mulanya ia tak merasa curiga apapun ketika mengambil uang di salah satu bank di Bekasi Timur. Namun saat ia tiba di kantor dan turun dari mobil di ruko perumahan Bunga Raya Bekasi Timur, tiba-tiba ada seorang dari belakang yang menodong menarik tas sambil membawa golok. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Joko Supriyanto, reporter Tribun Bekasi. Silakan laporan Anda, rekan Joko Supriyanto. Baik, terima kasih Justina, bahwa memang benar ada bahwa Jumat lalu ada percobaan perampokan begitu yang dialami oleh seorang nasabah bank di Kota Bekasi khususnya, dan memang video CCTV kejadian tersebut memang sempat viral di media sosial. Dan kemarin Senin tribunbekasi.com sempat mendatangi ke lokasi kejadian terkait adanya peristiwa tersebut, dan kami pun juga bertemu dengan korban atas nama Dina, dan memang betul kejadian tersebut pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 lalu. Dia menyampaikan memang kejadian itu bermula ketika dirinya memang tengah baru saja mengambil uang tunai sebesar 100 juta gitu, yang memang diperuntukkan untuk
uang kantor. Dan setelah saat pengambilan uang tunai tersebut di bank, khususnya di salah satu bank di Bekasi Timur, memang tidak ada kecurigaan sama sekali, karena memang kondisi bank saat pagi itu memang seperti biasa aktivitas banyak orang yang mengambil atau bertransaksi di bank tersebut. Selanjutnya Dina yang ditemani saat itu oleh Firman, salah satu rekan kantornya yang sebagai supir juga yang mengantarkan Dina mengambil uang tersebut, akhirnya kembali ke kantor sekitar pukul 11 Jumat siang. Ketika Dina hendak atau tiba di kantornya, tepat setelah mobil berhenti, Dina akhirnya turun untuk menuju ke kantornya. Saat itu juga ia tiba-tiba langsung dihadang atau ditarik oleh seorang pria dengan membawa senjata tajam, lalu ingin merampas tas yang saat itu memang tengah dipegang oleh korban. Sayangnya karena korban sendiri memang mengetahui tas tersebut akan diambil oleh orang tak dikenal tersebut, ada upaya perlawanan dari korban. Sementara rekan korban Firman sendiri mengetahui hal tersebut langsung berupaya membantu Dina yang saat itu tengah terjadi tarik menarik begitu. Dan akhirnya beruntungnya korban berhasil meloloskan diri dan masuk ke pertokoannya di perumahan Bunga Raya Bekasi Timur. Dan selanjutnya karena aksi tersebut gagal, para komplotan perampok ini akhirnya melarikan diri. Dan setelah dilakukan pengecekan CCTV, memang ada sekitar 8 orang. Mereka dipersenjatai dengan senjata tajam jenis golok begitu, dan ke-8-nya ini mengendarai 4 kendaraan bermotor berboncengan begitu. Dan setelah kejadian itu, memang walaupun tidak uang yang dibawa Dina senilai 100 juta tidak berhasil dibawa kabur oleh pelaku, akhirnya para korban sendiri langsung melaporkan ke Polsek Bekasi Timur. Namun disampaikan oleh korban sendiri bahwa memang pihak kepolisian menyampaikan tidak ingin memperlanjut laporan karena memang kejadian tersebut tidak ada kehilangan atau adanya kehilangan. Namun pihak kepolisian hanya berkeinginan bahwa nanti berkomunikasi pada korban jika nantinya akan meningkatkan patroli atas insiden tersebut. Hal ini memang sempat disayangkan oleh korban karena memang kejadian ini seharusnya pihak kepolisian menindaklanjuti terkait laporan tersebut. Namun kami pun juga sempat mengkonfirmasi di Polsek Bekasi Timur terkait perihal tersebut, dan pihak kepolisian sendiri mengaku atau menyampaikan bahwa memang korban sendiri tidak membuat laporan karena memang tidak ada kehilangan. Dan begitulah Justina, laporan dari Kota Bekasi. Tribun Bekasi melaporkan. Kembali ke Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Joko Supriyanto, reporter Tribun Bekasi. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama korban Dina Elviarani. Nabrak, saya tabraknya dari mobil, nggak jatuh ke bawah. Sempat bacok? Enggak, untungnya saya tahan di tangannya biar nggak gerak gitu. Di sini kalau saya ada petugas keamanan lagi. Ini ada petugas keamanan satpam, dan satpam ini pun ada, cuman hanya melihat saja. Karena mungkin tidak ngeh kan, soalnya kan nggak tahu ya, karena sepi posisinya, dipikir ada orang berantem gitu, karena tidak tahu. Pada saat kondisi ini sepi, Mbak? Iya, sepi sih, karena ada satu orang yang di parkir motor, ada yang berdiri, terus yang di dalam dalam perumahannya ada sepi sih. Iya. Sebelum sholat Jumat jam 11. Iya, Akhirnya pelakunya kabur itu pas kapan itu? Kaburnya pas banyak kabur, saya pun berhasil mundur yang jatuh guling-gulingan itu. Saya menghindarin pembacoknya itu, pengen dibacok saya. Itu yang ditabrak berarti yang bawa golok? Iya, semuanya itu bawa golok, masih 8 orang. Pas saya balik lagi pengen saya tarik itu pelakunya, dia udah nodongin semuanya goloknya itu. Makanya saya kabur. Mas, apa yang bisa membuat memotori Mas segitu berani yang ngelawan? Refleks mungkin ya Mas. Saya mikir ini sepupu saya sendiri, dan saya memegang nominal yang cukup lumayan mungkin ya. Jadi saya refleks aja udah. Nggak ada perasaan khawatir?
khawatir karena takut kenapa-napa untuk uangnya hilang, untuk saudara saya terbacok gitu. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memastikan untuk konsisten menjadi bagian pendukung pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengapresiasi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang telah menyatakan secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres 2024. Adapun sikap tersebut merupakan wujud komitmen bersama Partai Nasional Demokrat dan PKS untuk menghadirkan poros alternatif. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter Warta Kota, rekan Alfian Firmansyah. Silakan laporan Anda. PKS sudah resmi menyatakan atau mendukung penuh bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan. Dengan dibaliknya itu para pendukung lainnya, para pendukung partai lainnya yaitu ada Partai Nasdem dan Demokrat. Demokrat pun juga sebelumnya sudah mengusung lebih awal baca pres Anies Baswedan. Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Teguh Rifki mengatakan bahwa berterima kasih kepada tiga partai, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS atas sudah mengusung baca pres Anies Baswedan. Di balik itu juga Teguh juga menjelaskan bahwa akan mendeklarasikan resmi secara resmi kepada Anies Baswedan dukungannya terhadap kepada tiga partai itu nanti ketika pada Rakernas sekitar bulan Februari 2023. Itu laporan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Alfian Firmansyah, reporter Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, Tribuners. Seorang eksekutor kasus pembobolan rekening Muin Zahri, nasabah Bank BCA hingga mendapat uang 320 juta rupiah, tampak sangat polos. Tampak kesusahan saat menjalani persidangan kasusnya secara online dari Rutan Medaeng pada 30 Januari kemarin. Bahkan menjawab dengan bahasa Jawa ketika ditanya majelis hakim. Kali ini ia menjalani sidang agenda tuntutan. Menurut keterangan Estik Dila, jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, pria parubaya berusia 60 tahun tersebut dijerat pasal 363 ayat 1 dengan tuntutan hukuman penjara selama 1 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Tony Hermawan, reporter Surya. Silakan laporan Anda, rekan Tony Hermawan. Halo, selamat siang rekan Justina. Memang benar pada hari Senin kemarin tanggal 30 Januari di Pengadilan Negeri Surabaya telah berlangsung kasus yang cukup viral yang dimana nasabah Bank BCA kebobolan rekeningnya yang mana itu dilakukan oleh tukang becak yang biasa mangkal di depan Mall PGS Surabaya. Namanya orang itu adalah Setu. Setu memang bukan orang hanya tukang becak, namun di kasus ini bukan sebagai pelaku utama. Beliau hanya sebagai eksekutor yang mana otaknya adalah Toha, pria usia 40 tahun asal Kota Bandung. Keduanya kemarin telah menjalani persidangan secara online. Mereka mendekam di Rutan Medaeng, sementara sidang tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Keduanya terkena jeratan pasal 363 ayat 1 tentang pencurian, yang mana si otak dalam kasus ini Toha terkena jeratan hukuman selama penjara 4 tahun, sedangkan si Setu dituntut jaksa untuk menjalani hukuman 1 tahun. Yang menarik di kasus ini, Setu memang memang bersalah telah mencuri, namun beliau hanya seorang tukang becak yang mana terlihat polos. Waktu sidang hanya menggunakan bahasa Jawa, menyampaikan kepada majelis hakim, bahkan meminta langsung ke majelis hakim untuk dibebaskan saat itu juga. Begitu rekan Justina. Saya melaporkan dari Surabaya. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Tony Hermawan, reporter Surya. Selamat bertugas kembali.
Beralih ke informasi lain, Tribuners, RZ, 21 tahun mantan suami Norma Risma, dikabarkan telah mengajukan permohonan pencabutan atas laporan pengaduannya ke Polda Banten. Permohonan pencabutan laporan tersebut terkait pengaduan kasus tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh mantan istrinya Norma Risma. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto membenarkan bahwa Polda Banten telah menerima permohonan pencabutan pengaduan tersebut. Terkait alasan apa yang membuat RZ mencabut laporannya, saat ini kita telah terhubung dengan rekan Ahmad Tajudin, reporter Tribun Banten yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Ahmad Tajudin. Baik, Justina dan Tribuners, perlu diketahui bahwa RZ, mantan suami dari Norma Risma, dikabarkan telah mengajukan pencabutan laporan pengaduan di Polda Banten, di mana RJ mengajukan permohonan laporan pengaduan terkait kasus tindak pidana ITE atau pencemaran nama baik dengan terlapor mantan istrinya yaitu Norma Risma. Diketahui bahwa RJ telah melaporkan NR ke Polda Banten beberapa hari yang lalu, di mana NR diduga karena telah memviralkan kasus dugaan perselingkuhan antara RJ dan juga ibu kandung dari Norma Risma atau berinisial R. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto membenarkan bahwa RJ telah melakukan pengajuan permohonan untuk pencabutan terkait laporan pengaduannya sekitar hari Selasa pada tanggal 24 Januari 2023. Untuk pencabutannya sendiri dilakukan oleh RJ lantaran berdasar informasi yang diterima bahwa RJ mencoba untuk mencabut laporannya terkait pengaduan dirinya terkait Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Adapun alasannya yaitu terkait menyangkut aib keluarga serta menyangkut nama baik individu daripada RJ. Selain itu, RJ juga telah membuat surat pencabutan atas kuasa hukumnya dengan nomor 750 ADEP JNP 2023 pada tanggal 23 Desember 2022 kemarin, sehingga untuk kasusnya sendiri saat ini masih dalam proses di Polda Banten terkait pencabutan laporan yang dilakukan oleh RJ terhadap mantan istrinya yaitu Norma Risma. Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten. Selamat bertugas kembali. Polda Sumut menyatakan masih terus memburu pelaku penembakan mantan anggota DPRD Langkat Paino yang mati ditembak. Hingga saat ini pelaku belum tertangkap. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan sejauh ini sudah lebih dari 8 saksi yang diperiksa. Mereka yang diperiksa orang-orang yang sempat bertemu di warung milik Miran. Selain itu, seorang personel polisi yang diduga sempat bertemu korban juga sempat diperiksa. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Freddy, reporter Tribun Medan. Silakan laporan Anda, rekan Freddy. Iya, baik Justina dan juga pemirsa, sampai saat ini Polda Sumut masih terus menyelidiki pembunuhan atau penembakan mantan anggota DPRD Langkat Paino yang terjadi pada Kamis lalu, dan sampai saat ini sekitar 12 saksi sudah diperiksa. Nah, saksi ini adalah orang-orang yang sempat bertemu dengan Paino di sebuah warung. Kemudian ada juga salah satu personel polisi yang diperiksa oleh penyidik karena memang saat kejadian, beberapa saat sebelum kejadian sempat bertemu dengan korban bersama rekan-rekannya. Itu jadi memang pembunuhan itu memang terjadi beberapa saat setelah personel polisi ini mendatangi Paino bersama rekan-rekannya di sebuah warung tersebut. Dan sampai saat ini belum ada kabar lebih lanjut apakah pelaku sudah ditangkap atau belum, dan Polda Sumut itu masih meneliti selongsong peluru yang ditemukan di lokasi, karena memang ada satu selongsong peluru yang berada di lokasi dan itu masih dilakukan uji laboratorium forensik oleh Polda Sumut. Dan sampai saat ini juga polisi masih
mengumpulkan bukti-bukti lainnya, dan memang sejauh ini belum bisa diketahui selongsong peluru itu dari jenis senjata apa dan dimiliki oleh siapa. Jadi sampai saat ini juga masih terus dilakukan proses penyelidikan. Sementara untuk jenazah mantan anggota DPRD Langkat itu sudah dikebumikan. Begitu, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Freddy, reporter Tribun Medan. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Pak, bagaimana Pak perkembangan pembunuhan ex-anggota DPRD Langkat tuh Pak? Ya, jadi sampai dengan saat ini menjadi atensi pimpinan Polda Sumatera Utara. Tim dari Polda juga sudah diturunkan. Kemudian laboratorium forensik bersama-sama dengan penyidik Krimum dan Polres Langkat masih terus bekerja. Sudah lebih dari 8 saksi yang kita mintai keterangan. Tinggal kita tunggu dari hasil penyidikan secara lengkap yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Saat ini teman-teman kita masih bekerja, baik mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang lain, kemudian memeriksa saksi-saksi yang lain, dan juga menemukan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk hasil otopsi sendiri Pak, terkait dengan hasil otopsi nanti akan disampaikan secara jelas setelah proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim yang saat ini bekerja ada titik terang. Kita nanti sampaikan. Informasi sudah ditangkap Pak pelakunya Pak? Belum Pak. Pak, untuk uji balistik yang selongsong pelurunya Ya, itu semuanya itu dilakukan secara komprehensif. Dari mulai otopsi, kemudian uji balistik berdasarkan peluru ataupun selongsong yang ditemukan, itu semuanya dilakukan secara komprehensif. untuk jenisnya belum? Kita belum tahu. Pak, 8 saksi yang diperiksa itu siapa aja Pak? Yang ada di TKP, kemudian yang ada di warung, dan beberapa yang lain. Pak, informasi di TKP itu sempat bertemu dengan salah satu personel Polri Pak. Termasuk itu ya Pak yang diperiksa? Semuanya, semua yang ada di warung itu. Termasuk personel itu Pak? Ya, semua yang ada di warung itu akan diminta keterangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan proses hukuman cambuk terhadap 3 pelanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pada Jumat 27 Januari 2023 lalu di halaman Masjid Agung Al-Munawwaroh, Janto. Kasatpol PP dan WH Aceh Besar Muhajir mengatakan hukuman cambuk itu diberikan terhadap para pelanggar yang diamankan dalam beberapa bulan terakhir. Mereka yang dihukum cambuk diantaranya MRF, berusia 25 tahun, laki-laki warga Kecamatan Loknga. Ia dijatuhi 20 kali cambuk. Saat ini kita telah tersambung dengan rekan Indra Wijaya, reporter Surambi News, yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Indra Wijaya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners, dapat kami sampaikan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali melaksanakan proses pelaksanaan cambuk di halaman Masjid Al-Munawwaroh Janto pada Jumat 27 Januari kemarin. Pelaksanaan proses hukuman cambuk itu dilakukan terhadap 3 pelanggar Kanun Jinayat nomor 6 tahun 2014 tentang jarimah maisir dan juga khamar. Nah, untuk para pelanggar sendiri yang dihukum cambuk itu berinisial MRF yang merupakan warga Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Ia diamankan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Besar pada Juni 2022 lalu setelah ketahuan melakukan praktek judi online berupa high domino atau chip di salah satu warung kopi di wilayah Kecamatan Loknga. Nah, ia dijatuhi 20 kali cambukan oleh Hakim Mahkamah Syariah Janto. Nah, kemudian menurut keterangan yang kami terima dari Kasatpol PP dan WH Aceh Besar, untuk pelanggar yang dilakukan hukuman cambuk ada sepasang 6 November lalu setelah kedapatan sedang melakukan setelah kedapatan oleh masyarakat sekitar sedang meneguk minuman keras atau khamar yang diracik menggunakan botol sprit. Nah, setelah diamankan oleh pihak masyarakat, kemudian kedua tersangka ini dilaporkan kedua tersangka ini dilimpahkan ke Satpol PP dan WH Aceh Besar guna dilakukan penanganan lebih lanjut. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Janto, kedua pasangan tersebut dihukum 40 kali cambukan
Nah, saat proses cambuk sendiri, menurut keterangan yang kami terima dari Kasat Pol PP dan WH Aceh Besar Muhajir, bahwa pelaku kamar ini yang berinisial MR yang berjenis kelamin laki-laki sempat mengangkat tangan untuk meminta dihentikan hukuman cambuk tersebut. Sebab sekitar 15 kali cambukan, pelanggar ini mengaku sudah tidak sanggup lagi dikenakan cambuk. Namun meskipun pelanggar ini memberikan permintaan berhenti, namun Algojo tetap melanjutkan proses hukuman cambuk tersebut. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Indra Wijaya, reporter Serambi News. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, pipa gas meledak membuat panik warga di Jalan Andi Lantara, Kelurahan Padupak, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Senin 30 Januari. Pipa gas yang terpasang di drainase diduga mengalami kebocoran dan sempat mengeluarkan semburan api sekira pukul 3:55 waktu Indonesia Tengah. 1 unit mobil pemadam kebakaran atau damkar dikerahkan menuju lokasi kejadian. Informasi terkait peristiwa ini akan disampaikan lebih lengkap oleh reporter Japal Kubais, reporter Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Japal Kubais. Baik, Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Pipa gas meledak membuat warga di Jalan Andi Lantara, Kelurahan Padupak, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Senin tanggal 30 Januari 2023 membuat warga panik. Pipa gas yang terpasang di drainase diduga mengalami kebocoran dan sempat mengeluarkan semburan api sekitar pukul 15:55. 1 mobil pemadam kebakaran damkar dikerahkan menuju lokasi kejadian. Pantauan Tribun Timur, petugas damkar juga menyemprotkan air di titik-titik jaringan gas guna mengantisipasi adanya kebocoran yang lain. Menurut pengakuan warga, Andri mengatakan tepat pukul 15:50 waktu Indonesia Tengah, terjadi ledakan yang membuat panik warga sekitar. Ledakan tersebut mengeluarkan kepulan gas dari pipa jar gas di drainase Jalan Andi Lantara. Ia pun sempat melihat semburan api yang mengakibatkan rumput dan pepohonan di sekitar lokasi terbakar dan serta 1 warga mengalami luka bakar di bagian muka. Korban kebakaran atas nama Usman Baraya, umur 48 tahun, beralamat di Sapoli, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo. Dan pihak pengelola jaringan gas, dalam hal ini PT Pertagas Niaga, turut prihatin dan siap bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Saat ini korban pun masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Prima Husada, Kota Sengkang. Ya, mungkin itu saja yang sempat disampaikan. Justina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Japal Kubais, reporter Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Rekaman video seekor buaya yang menampakkan diri di Situ Kalapa alias Situ Habibi di Kampung Pasir Gaung RT 20 RW 6, Desa Cipendek, Sukabumi, Jawa Barat membuat heboh warga sekitar. Dalam rekaman video berdurasi 22 detik pada Senin 30 Januari tersebut, tampak seekor buaya berenang dari tepi situ atau danau ke tengah. Terdengar juga suara pria dalam rekaman video tersebut. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Cipendei Bakang Anwar Asadi mengatakan kemunculan buaya di Situ Habibi itu sudah ada sejak 2 tahun silam. Lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan M. Rizal Jalaluddin, reporter Tribun Jabar. Silakan laporan Anda, rekan M. Rizal Jalaluddin. Baik, Justina dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa terkait kemunculan buaya di Danau Kalapa ataupun di Situ Kalapa alias Situ Habibi di Desa Cipendei, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memang membuat heboh masyarakat karena munculnya rekaman video berdurasi 22 detik yang tersebar di masyarakat terkait kemunculan seekor buaya yang berukuran cukup besar. Saat dikonfirmasi, memang Kepala Desa Cipendei, Kang Bakang, membenarkan kaitan informasi kemunculan buaya tersebut. Menurutnya, 2 tahun silam, warga sempat mengetahui kemunculan buaya tersebut, namun ukurannya masih kecil dan kini kembali muncul dengan ukuran yang cukup besar.
ia menyebutkan bahwa buaya di situ Habibie tersebut terdapat 9 ekor buaya dan keberadaannya saat ini memang mengkhawatirkan bagi masyarakat, walaupun belum ada ataupun tidak ada masyarakat yang diterkam oleh buaya tersebut, tetapi ada informasi 2 ekor kambing milik warga diduga diterkam oleh buaya tersebut karena 2 ekor kambing milik warga di sekitaran situ Habibie ini hilang entah kemana, dan sampai saat ini pun belum diketahui penyebab hilangnya 2 ekor kambing tersebut, dan dugaan dari masyarakat bahwa kambing itu hilang diterkam oleh buaya. Dan dari pihak desa sendiri telah berkoordinasi dengan BKSDA terkait keberadaan buaya tersebut, apakah akan dilakukan penangkapan untuk selanjutnya diamankan oleh pihak terkait atau seperti apa nanti ke depannya. Namun hingga saat ini kita belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut terkait penanganan oleh BKSDA nanti ke depannya. Dan sekedar informasi bahwa kemunculan 2 ekor buaya tersebut itu, maksud kami kemunculan 1 ekor buaya itu direkam oleh seorang pemuda yang dimana sampai saat ini belum diketahui identitasnya, yang waktu itu berada di situ Habibie, dan video rekaman ataupun rekaman video berdurasi 22 detik terkait kemunculan seekor buaya di situ Habibie itu mulai tersebar pada hari Sabtu kemarin, dan saat dikonfirmasi Senin kemarin bahwa Pak Kadus pun membenarkan kaitan adanya buaya tersebut. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan M. Rizal Jalaluddin dari Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dikagetkan oleh kemunculan seekor ular di dalam rumahnya. Sang pemilik rumah, Dede, mengatakan ia melihat kemunculan ular di dalam rumahnya pada pagi hari ketika hendak mengambil kelas. Saat akan menangkap ular tersebut, Dede mengaku sempat mendapatkan perlawanan dari anakan ular tersebut. Terkait peristiwa ini akan dilaporkan secara lengkap oleh rekan Amar, reporter Tribun Bogor. Silakan laporan Anda, rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari kemarin, tepatnya hari Senin tanggal 30 Januari 2023, seorang warga di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor itu dibuat terkejut oleh kemunculan seekor ular sanca sekitar panjangnya itu 1 meter. Ular tersebut berada di area dapur dari rumahnya. Sang pemilik rumah mengatakan awalnya pemilik rumah hendak mengambil gelas yang berada di rak piring. Kemudian saat akan mengambil gelas, ia melihat adanya ular yang sedang melilit di atas rak piring tersebut. Karena ular tersebut masih berukuran kecil, akhirnya ia berusaha untuk menangkap ular tersebut seorang diri. Nah, sesaat sebelum menangkap ular tersebut, kata dia sempat mendapatkan perlawanan, atau ular itu disebutnya galak olehnya. Dan setelah ular tersebut berhasil dijinakan, ular tersebut sudah aman untuk dipegang. Dan juga menurutnya penemuan ular sanca ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya dia juga sempat menemukan ular sejenis dengan ukuran yang lebih kecil. Dia menduga di area rumahnya tersebut ada kemungkinan besar ada indukan dari ular sanca tersebut. Begitu rekan Isma yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Amar dari Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama pemilik rumah, Dede. Ini pas dilihatnya, kirain apaan? Ya, contohnya ular sanca. Lagi di pojokan atau di mana, Bang? Di atas ini rak piring. Di atas rak piring. Oh. Ukurannya berapa, Bang? Kira-kira 1 meter ada ini. Masih anakan ini, Bang? Ya, masih anakan. Bang, ini yang pertama kali ditemuin di sini atau pernah ada biangnya atau gimana, Bang? Pernah ada, dapat lagi 1. Ya, cuman agak kecil dari ini. Sebelum ini? Oh. Kapan itu, Bang? Udah lama sih. Sanca juga? Sanca. Berarti kemungkinan ada ininya, ada apa? Ada indukannya? Indukannya. Oh. Raineka Faturani, model asal Karawang, Jawa Barat, menjadi petugas panitia pemungutan suara atau PPS Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat. Wanita berparas cantik berusia 23 tahun tersebut resmi menjadi PPS Kelurahan Karangpawitan usai dilantik pada Selasa 24 Januari 2023 lalu oleh KPU Karawang.
Saat disambangi ke kantornya di Kelurahan Karangpawitan, Raineka tengah sibuk melakukan penerimaan pendaftaran petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP atau dulu dikenal dengan Panitia Pendaftaran Pemilih atau Pantarli. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Bekasi. Rekan Muhammad Azam, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, memang dari 927 panitia pemungutan suara atau PPS yang dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Karawang ini ada yang menarik atau menjadi perhatian. Salah satunya ialah kehadiran anggota PPS yang berparas cantik seperti itu. Saat ditelusuri ternyata anggota PPS tersebut merupakan PPS dari Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, yang bernama Raineka Futurani. Raineka ini dia berusia 23 tahun dan lulusan Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang yang baru saja lulus pada Agustus tahun 2022 lalu. Saat kami menyambangi ke kantor kelurahan atau tempat Raineka bekerja, terlihat tengah sibuk, yang memang diketahui bahwa Tribuners, Raineka ini merupakan model asal Karawang. Sejumlah kegiatan pemotretan ataupun modeling diikuti Raineka, mulai dari kegiatan pemotretan brand fashion, brand maupun brand wedding. Selain itu juga Raineka juga mengikuti sejumlah kegiatan fashion culture pada tahun 2020, Fashion Culture Karawang, juga Wedding Expo dan Putri Bahari Karawang. Dijelaskan saat kepada Tribun Bekasi bahwa Raineka menyebut masuknya di PPS ini merupakan keinginan, dan ini menjadi hal yang pertama bagi dirinya terjun masuk ke PPS atau terjun menjadi sebagai penyelenggara pemilu di 2024. Memang di PPS ini Raineka bertugas sebagai operator pengolah data yang memang kerjaannya cukup sibuk dan rumit. Dijelaskan bahwa dirinya selain keinginan sendiri juga telah didukung oleh orang tuanya untuk masuk ke PPS ini. Selain memang untuk mencari sebuah pengalaman, juga ingin ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Seperti itu laporan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Muhammad Azam, reporter Tribun Bekasi. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Raineka Futurani, model asal Karawang. Nama aku Raineka Futurani, umur aku 23 tahun. Aku masuk PPS di bagian ODP, olah data pemilih. Awalnya aku masuk sini karena kan ingin menyalurkan ilmu aja sih, Kak. Menyalurkan ilmu dari Fakultas Hukum yang aku udah lulus ini. Baru lulus juga berarti? Baru lulus juga. Kebetulan. Ini berarti pengalaman pertama Kak, atau ini gimana? Pengalaman pertama, aku belum pernah ikutan jadi panitia pemilu sebelumnya. Lalu kenapa pengen ikutan sih? Itu tadi karena pengen mengabdi ke. Karena aku juga suka hal-hal baru. Dari modeling ke sini tuh kan tingkat keseriusannya beda ya dalam mengerjakan sesuatu. Terus ini nggak takut kan kayak tugasnya mungkin berat sebagai penyelenggara pemilu atau apa gitu, ada resiko itu udah melihat itu gimana gitu? Yang namanya kerjaan pasti tanggung jawabnya semuanya gede ya, kayak mau jadi model, mau jadi panitia pemilih, itu tanggung jawabnya sama-sama gede. Berarti memang benar backgroundnya model ya? Iya. Itu gimana tuh, bisa dijelasin Pak? Apa model di mana, terus pernah ikut di mana aja model? Aku dari 2017 sudah ikut model, photoshoot, sama makeup wedding untuk Wedding Expo yang kayak gitu-gitu aku udah biasa ikut. Apa berarti event ya jatuh ya, event kayak gitu. Itu
Terus juga 2019 sama 2018, 2019, 20 aku pernah ikut Karawang Fashion Culture di Karawang. Terus 2018, 2019 aku jadi Putri Bahari Karawang. Penyambutan sang juara dunia matematika Nono di kampung halamannya di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang pada Senin 30 Januari bak pahlawan yang pulang berperang membawa kemenangan. Nono yang diantar langsung oleh Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoy dan Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe pada Senin 30 Januari disambut dengan pengalungan selendang khas Amarasi dan tarian gong oleh teman-teman sekolahnya. Nono yang sudah mengenakan pakaian adat khas Amarasi tersebut tampak kaget dengan sambutan yang ia dapatkan. Teman-teman sekolahnya mengeluh-elukan nama Nono di sepanjang jalan menuju rumahnya. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter Pos Kupang, rekan Rianta Pehen. Silakan laporan Anda, rekan Rianta Pehen. Baik, studio dapat saya laporkan pada hari Senin 3 Januari kemarin, Nono atau pemilik nama lengkap Cesar Archangels Hendrik Meot Munai kembali dari Jakarta setelah melakukan serangkaian kegiatan bersama beberapa stasiun televisi nasional dan juga bertemu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Pak Karim. Kedatangan Nono di kampung halamannya di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang kemarin diantar langsung oleh Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoy dan Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe yang disambut pahlawan yang baru pulang perang dan membawa kemenangan. Nono disambut dengan tarian adat khas daerah Amarasi atau yang biasa disebut tarian gong oleh teman-teman sekolahnya. Nono yang saat turun dari mobil sudah mengenakan pakaian adat lengkap khas daerah Amarasi dan dirinya nampak kaget mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari teman-teman maupun keluarganya. Teman-teman sekolah Nono mengeluh-elukan nama Nono sepanjang jalan menuju ke rumah Nono. Pada saat penyambutan itu dua teman Nono yakni Rian Runesi dari SD Negeri Sonraen dan Cornelis Neparasi dari SD Impres Buraen 1 menggendong Nono menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, dua orang dari keluarga Nono, yakni Isak Pai dan Vanus Feni lanjut menggendong Nono hingga sampai di rumahnya. Isak tangis bahagia keluarga, guru, serta teman-teman Nono mewarnai penyambutan kedatangan Nono tersebut. Ayah Nono, Rafli Meom, dan ibunya Nuriati Seran tampak menyelami semua orang yang datang satu persatu saat penyambutan Nono tersebut. Acara penyambutan pun dilanjutkan dengan pemaparan singkat dari keluarga oleh perwakilan keluarga Pak Robertus Nunai terkait dengan asal-usul Nono. Robertus mengungkapkan bahwa dalam diri Nono sendiri terdapat 4 marga besar yang terkait, yakni Meo, Nunai, Keo, Soreninu, dan Meo. Semuanya disebut Meopo atau Nonoko. Kata dia, ke depan dalam diri Nono sendiri akan menjadi magnet di tempat kediaman sendiri dan akan menjadi ikon pariwisata pendidikan. Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoy yang juga mengantarkan Nono langsung ke Buraen Amarasi Selatan mengungkapkan Nono merupakan aset yang luar biasa khususnya bagi kedua orang tuanya. Untuk itu dirinya berpesan kepada orang tuanya agar selalu menjaga kesehatan Nono, karena kalau kesehatan Nono terganggu maka pemikirannya juga akan terganggu. Bagi dia pemerintah tidak memiliki andil apapun dalam kesuksesan Nono hingga berhasil seperti saat ini. Dan bagi dia menjadi juara dunia itu karena keberhasilan tua, guru, dan keluarga yang sudah mendukung penuh. Sementara pemerintah hanya melakukan fasilitasi saja. Bagi Wagub Naisoy, meskipun Nono berasal dari kampung yang jauh dari kota,
bukan menjadi halangan besar untuk seseorang berprestasi. Bagi dia melihat kepribadian Nono yang sangat luar biasa, bahkan Astra yang mau memberikan Nono mobil baru pun ditolak oleh Nono, dan Nono mau membuat sendiri mobil tercepat, kereta tercepat, dan pesawat tercepat. Namun ada satu hal yang paling penting yang digarisbawahi oleh Wakil ini, meminta agar orang tua Nono jangan cepat sombong, karena sesuai pepatah yang dia sampaikan, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rianta Pen, reporter Pos Kupang. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lain, Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta melaporkan posisi kemiskinan ekstrim di ibu kota per Maret 2022 mencapai 0,89%. Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana menyebutkan bahwa persentase tersebut setara dengan 95,668 jiwa. Suryana mengaku bahwa pihaknya menerima arahan khusus dari penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Arahan tersebut adalah terkait penelusuran pendataan dan pemetaan data-data terhadap warga yang masuk dalam golongan miskin ekstrim. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter Warta Kota, rekan Leon Wical. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta melaporkan posisi kemiskinan ekstrim di ibu kota per Maret 2022 yang lalu mencapai 0,89%. Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana menyebutkan bahwa persentase tersebut setara dengan 95.668 jiwa. Fakta yang ditemui oleh Suryana di lapangan memang masih ditemukan sampel rumah tangga yang teridentifikasi sebagai penduduk miskin ekstrim. Suryana mengaku bahwa pihaknya menerima arahan khusus dari penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Arahan tersebut terkait penelusuran, pendataan, dan pemetaan data-data terhadap warga yang masuk dalam golongan miskin ekstrim. Suryana menjelaskan pihaknya akan melakukan verifikasi data, kemudian akan dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemiskinan ekstrim di Jakarta dapat tuntas. Suryana membeberkan perbedaan antara kemiskinan secara umum dengan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, perhitungan kemiskinan secara umum dilakukan menggunakan garis batas yang disebut garis kemiskinan. Sementara kata Suryana, garis kemiskinan ekstrim memiliki angka yang lebih rendah atau dari garis kemiskinan umum. Suryana menyampaikan lebih rendahnya ada di angka setara dengan $1,9 atau dalam arti keseimbangan kemampuan belanja. Apabila dikonversikan ke rupiah, pengeluaran menjadi senilai Rp11.633 per orang per hari atau sebesar Rp350.000 per orang per bulan. Jadi Suryana menegaskan orang akan dikategorikan sebagai penduduk miskin ekstrim apabila pengeluaran per kapita per harinya di bawah Rp11.633.000 per orang atau setara dengan akumulasi pengeluaran rumah tangga di bawah Rp350.000 per kapita per bulan. Demikian informasi, kembali kepada rekan Justina di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Leon Wical dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Kepala Detasmen Khusus atau Kadensus 88 Irjen Pol Martinus Hukom menyebut lingkungan kampus merupakan sasaran utama masuknya kelompok radikal. Hal ini disampaikan saat ia memberikan materi pada kuliah umum di Universitas Kristen Indonesia Maluku pada Senin 30 Januari 2023. Dengan begitu, kampus sebagai lembaga akademik diharapkan selalu memberikan pemahaman tentang fenomena radikal. Hal itu agar menimbulkan pemahaman yang konkret dan komprehensif agar menjadi satu ketahanan menghindari radikalisme di kampus. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Mesya Marasabesi, reporter Tribun Ambon. Silakan laporan Anda, rekan Mesya Marasabesi. Bagi Justina dan juga Tribuners, terima kasih. Saya Mesya, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan kedatangan Kepala Detasemen Khusus atau Kadensus 88 Irjen Pol Martinus Hukom di
Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM pada Senin 30 Januari 2023 kemarin. Nah, kedatangan Irjen Pol Martinus Hukom ini di saat kuliah umum di UKIM, ia menyebut bahwa lingkungan kampus ini merupakan sasaran utama masuknya kelompok radikal Tribuners. Nah, dengan begitu kampus sebagai lembaga akademik diharapkan selalu memberikan pemahaman tentang fenomena radikal. Hal itu agar menimbulkan pemahaman yang konkret dan komprehensif agar menjadi satu ketahanan menghindari radikalisme di kampus Tribuners. Dan ia mencontohkan fenomena Taliban di Afghanistan itu bergerak melalui ruang-ruang kampus sehingga diperlukan pengetahuan yang kritis bagi tiap-tiap mahasiswa untuk membedah ideologi yang datang yang tidak bisa terbendung. Baik, Justina, demikian laporan saya, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Mesya Marasabesi, reporter Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Tetap saksikan live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.